Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali kegiatan belajar kita, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga belajar kita pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang sejarah, yaitu tentang sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Anak-anakku sekalian, kalian harus tahu bahwa kepemimpinan di dalam Islam itu yang pertama diawali sejak kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, kemudian berdakwah ya di tanah Arab. Nabi Muhammad SAW ya berdakwah selama 23 tahun, 2 periode, yaitu beliau berdakwah 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Kemudian total dari dakwah Nabi Muhammad SAW itu pada periode Mekah dan Madinah selama 23 tahun. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliau wafat, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Al-Khulafa'ur Rasyidun. Yang kita kenal, yang kita ketahui 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah selesai masa Al-Khulafa'ur Rasyidun, kemudian dilanjutkan kembali dengan putra sahabat Ali bin Abi Thalib atau Khalifah Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan bin Ali. Akan tetapi kepemimpinan Islam di bawah Khalifah Hasan bin Ali tidak berlangsung lama, yaitu hanya 6 bulan saja. Setelah itu berganti dengan kepemimpinan di bawah pimpinan Daulah Bani Umayyah. Ya, Daulah Bani Umayyah yang memimpin pemerintahannya ini ya ada 2 periode. Yang pertama periode di Damaskus, yaitu selama 90 tahun atau satu abad kurang. Yang kemudian yang kedua berada di Spanyol atau Andalusia, yaitu selama 275 tahun, yaitu hampir 3 abad kurang. Ya, anak-anakku sekalian, setelah Daulah Bani Umayyah berakhir, selesai, kemudian kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Daulah Bani Abbasiyah. Setelah Abbasiyah selesai, dilanjutkan kepemimpinan oleh Daulah Bani Saljuk, kemudian dilanjutkan oleh Bani Fatimiyah, dan dilanjutkan yang terakhir oleh Daulah Utsmaniyah atau Turki Ottoman. Anak-anakku sekalian, fokus kita hari ini kita akan belajar tentang Daulah Bani Umayyah. Ya, anak-anakku sekalian, silakan diperhatikan, didengarkan baik-baik, semoga menjadi ilmu dan wawasan buat kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, Daulah Bani Umayyah ini didirikan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal sebagai penulis wahyu, yaitu yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Penamaan Daulah Bani Umayyah ini diambil dari kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu bernama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Ya, Daulah Bani Umayyah ini memiliki 14 khalifah yang dimulai dari Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama, atau Muawiyah I, yang menjadi pendiri dari Daulah Bani Umayyah itu sendiri. Nah, kemudian berakhir pada Khalifah Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Anakku sekalian, Daulah Bani Umayyah ini, Daulah Bani Umayyah ini berlangsung pada 2 periode. Yang pertama periode yang berpusat di kota Damaskus
yaitu selama 90 tahun atau satu abad kurang. Nah, kemudian ya berpusat di Spanyol atau di Andalusia, yaitu 3 abad kurang atau 275 tahun berlangsung pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang berada di Spanyol atau di Andalusia. Anak-anakku sekalian, pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah ini, Islam mengalami banyak kemajuan, banyak memberikan kontribusi kemajuan di dalam dunia Islam. Ya, terutama kemajuan Daulah Bani Umayyah ini diraih pada saat dipimpin oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik atau Walid I. Apa diantaranya kesuksesan, kemajuan-kemajuan yang dicapai pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik atau Walid I? Yang pertama, ya prestasinya adalah tentunya adalah perluasan wilayah. Bukan hanya berada di kota Madinah dan juga kota Damaskus, ya Islam pun tersebar luas pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Di antaranya meliputi wilayah Afrika Utara, kemudian Palestina, Irak, Afghanistan, kemudian Syria, ya kemudian juga Pakistan, kemudian juga merambah ke wilayah Spanyol dan juga atau Andalusia. Nah, ini perluasan wilayah kesuksesan dalam perluasan wilayah Islam. Kemudian kesuksesan yang kedua yang diraih pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik yang kedua adalah penyempurnaan Al-Quran dengan memberikan titik pada huruf-huruf tertentu. Ya, jadi Al-Quran pada saat itu, ya di zaman Nabi Muhammad, di zaman para sahabat yang memang masih dalam bentuk aslinya, belum ada tanda baca, belum ada titik. Ya, kemudian di masa Daulah Bani Umayyah ini terjadi penyempurnaan Al-Quran dengan memberikan titik pada huruf-huruf tertentu. Kemudian yang ketiga, kesuksesan yang diraih pada masa Daulah Bani Umayyah ini adalah perluasan Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Yang keempat adalah pembangunan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Jadi pembangunan Masjid Al-Aqsa yaitu sudah dimulai sejak zaman Khalifah atau Daulah Bani Umayyah berdiri Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian apa lagi? Pengumpulan hadis, ya, dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, baik di dalam bidang agama ataupun di dalam bidang umum. Ya, dalam bidang agama seperti ilmu bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu sejarah. Kemudian di bidang umum, ya bidang kedokteran, bidang ilmu matematika, fisika, kimia, ilmu perbintangan dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian pada masa Daulah Bani Umayyah ini didirikan rumah sakit pertama untuk penderita penyakit kusta. Ya, anak-anakku sekalian, ketika Daulah Bani Umayyah mengalami kejayaan, masa kemasannya banyak perkembangan kemajuan di sana sini, tetapi tidak luput dari yang namanya kemunduran bahkan kehancuran. Ya, kehancuran, kemunduran Daulah Bani Umayyah ini ya terjadi pada khalifah yang terakhir, yaitu Marwan II atau Marwan bin Muhammad. Ya, kenapa Daulah Bani Umayyah ini bisa hancur atau bisa runtuh? Lagi-lagi disebabkan karena banyak khalifahnya ya sudah lebih mementingkan dunia daripada akhirat, perebutan kekuasaan di kalangan keluarga. Nah, sampai khalifah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad atau Marwan II, terjadi pembantaian yang dilakukan oleh keluarga Abbasiyah, oleh keluarga Bani Umayyah. Ya, banyak yang dibunuh. Kemudian ada salah seorang cucu keturunan dari Abdurrahman Ad-Dakhil yang berhasil melarikan diri, menyelamatkan diri ya ke Mesir, kemudian menyeberang ke daerah Spanyol Andalusia yang nanti akan mendirikan Daulah Bani Umayyah yang kedua, periode kedua yang berpusat di Spanyol Andalusia yang nanti memerintah selama 3 abad kurang atau 275 tahun. Anakku sekalian, yang kalian harus tahu bahwa ketika Daulah Bani Umayyah ini berdiri, yang dipimpin oleh pendirinya langsung yaitu khalifah pertamanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah mengganti pusat pemerintahan Islam pada saat itu, yang tadinya berpusat di Madinah
ya, kemudian dipindahkan ke Damaskus. Kemudian Muawiyah pun merubah sistem pemerintahan Islam pada saat itu, yang memang sudah terjadi berlaku sejak lama dari sejak zaman para sahabat Al-Khulafaur Rasyidun, ya. Itu sistem pemerintahan Islam itu adalah demokrasi, dipimpin oleh dipilih oleh suara kaum muslimin, ya, melalui demokrasi. Nah, akan tetapi ketika Daulah Bani Umayyah ini berdiri, Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertamanya merubah sistem pemerintahannya dari demokrasi menjadi monarki atau sistem kerajaan kekeluargaan. Oleh karena itu yang menjadi keluarga di Bani Umayyah ini secara turun-temurun adalah keluarga dari mulai Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah pertama, kemudian turun Yazid bin Muawiyah, terus sampai keluarganya, sampai khalifah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Ya, anak-anakku sekalian, kemudian kita lanjut bagaimana asal muasal berdirinya, sejarah berdirinya, terbentuknya Daulah Bani Umayyah ini. Kita akan kembali ke sejarah Khalifah Al-Khulafaur Rasyidun, yaitu yang ketiga. Ya, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa Khalifah Utsman bin Affan ini memerintah selama 12 tahun. Ya, 6 tahun pada masa awal pemerintahannya Islam mengalami kemajuan, kejayaan. Ya, Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan ini ya damai, ya tidak ada peperangan, dalam keadaan semuanya dalam keadaan baik, ya semuanya dalam keadaan tentram. Nah, kemudian pada 6 tahun terakhir kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan ini mulai tumbuh berbagai macam fitnah, pemberontakan, ya yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak suka dengan kepemimpinan Utsman bin Affan. Ya, orang yang mengobarkan fitnah, menyebarkan fitnah dan menyebarkan permusuhan, benih-benih pemberontakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang tokoh Yahudi munafik yang telah masuk Islam yang bernama Abdullah bin Saba. Nah, tokoh inilah yang menyebarkan fitnah, ya, propaganda, permusuhan di kalangan kaum muslimin untuk memberontak, ya, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Dengan perkataan yang sangat keji yang dilontarkan oleh Abdullah bin Saba sebagai upaya untuk menghasut kaum muslimin dengan perkataannya bahwa Nabi Muhammad SAW sebenarnya mewasiatkan kepemimpinan bukan kepada Khalifah Utsman, akan tetapi kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Akhirnya dengan perkataan ini banyak para sahabat yang ikut omongan tersebut banyak terpengaruh, sehingga muncul pemberontakan, ya, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Ya, dengan kebijakan yang diambil Utsman pada saat itu adalah mengangkat keluarga-keluarga beliau yang memang berpotensi untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan, ya, kemudian diangkat oleh Khalifah Utsman dari keluarga beliau, ya. Nah, tindakan Khalifah Utsman bin Affan ini, ya, menjadi kesempatan buat orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan Utsman sebagai adu domba antara kaum muslimin. Nah, akhirnya fitnah pun semakin besar, gejolak demonstrasi orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintahan Utsman ini pun semakin besar. Ya, akhirnya ya Khalifah Utsman pun wafat terbunuh oleh orang-orang yang tidak menyukai kepemimpinannya, orang-orang yang memberontak pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Ya, anak-anakku sekalian, ketika Khalifah Utsman bin Affan meninggal dunia, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh khalifah yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika Ali terpilih sebagai khalifah pengganti pelanjut daripada Khalifah Utsman, Khalifah Ali mengambil langkah-langkah. Yang pertama langkah yang beliau ambil adalah bagaimana menyatukan kaum muslimin yang berpecah pada saat itu, mendamaikan kaum muslimin, ya, menghilangkan pemberontakan yang memang sudah terjadi sejak Khalifah Utsman bin Affan. Langkah inilah, ijtihad inilah yang diambil oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi langkah yang diambil oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, ijtihad yang diambil oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, lagi-lagi tetap menimbulkan pro dan kontra di kalangan kaum muslimin, kalangan sahabat pada saat itu. Ya, terutama
dari kalangan keluarga Utsman bin Affan sendiri, yang memang menuntut agar Khalifah Ali segera mengutus tuntas pelaku pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan agar segera dihukum qisas. Namun, lagi-lagi Khalifah Ali ini masih dengan ijtihadnya berfokus untuk mendamaikan kaum muslimin yang pada saat itu masih bercerai-berai, ya, mengatasi kaum-kaum pemberontak. Sehingga dalam pengusutan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan ini nanti dinomorduakan. Nah, atas ijtihad inilah timbul lagi pro dan kontra. Ya, timbul orang-orang yang memang tidak setuju dengan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, nah pada saat Khalifah Ali dianggap lamban di dalam menangani kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan dan memberikan qisas kepada para pembunuhnya. Nah, lagi-lagi di sini menimbulkan masalah yang besar, pertikaian di antara kaum muslimin, antara para sahabat yang lain dengan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ditambah lagi Khalifah Ali mengambil langkah, ya, dalam kebijakan pemerintahannya ini, ya, mencopot atau menonaktifkan para pejabat-pejabat yang dulu diangkat oleh Khalifah Utsman dari keluarga Utsman bin Affan dan menarik kembali hibah tanah yang diberikan kepada mereka. Ini pun menjadi permasalahan, menjadi konflik pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga, ya, ketika terjadi konflik yang semakin besar di kalangan para sahabat, ya, terutama di kalangan keluarga daripada Khalifah Utsman bin Affan yang menuntut Khalifah Ali untuk menuntaskan siapa pembunuh daripada Khalifah Utsman bin Affan dan segera mengqisasnya. Ya, terjadi bentrok peperangan di antara kaum muslimin, perang saudara, perang antara sahabat Nabi Muhammad SAW dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang dikenal dalam sejarah pada saat itu. Yang pertama adalah perang Jamal atau perang unta, ya, antara Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi Muhammad SAW, dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perang Jamal, karena pada saat itu Siti Aisyah mengendarai unta. Lagi-lagi peperangannya didasari atas permintaan Siti Aisyah kepada Khalifah Ali agar segera menuntaskan pembunuh Khalifah Utsman dan segera memberikan qisas kepada mereka. Kemudian setelah perang Jamal terjadi antara Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, dengan Khalifah Ali, perang yang kedua yang dicatat dalam sejarah adalah perang Siffin. Perang Siffin, perang antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan ini masih ada hubungan kerabat, hubungan keluarga dengan Khalifah Utsman bin Affan. Terjadinya perang Siffin antara Khalifah Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan lagi-lagi dilatar belakangi adalah tuntutan Muawiyah dan juga keluarga Utsman bin Affan agar segera mengutus secara tuntas pembunuh daripada Khalifah Utsman dan meminta agar mereka segera diberikan qisas. Ya, perang Siffin. Ketika perang Siffin terjadi, perang saudara terjadi antara Muawiyah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, terjadi yang namanya adalah tahkim, arbitrase, penyelesaian masalah secara musyawarah. Ya, ketika tahkim atau arbitrase terjadi, di sini terjadi lagi konflik di antara kaum muslimin. Ada yang menyetujui diadakannya tahkim atau arbitrase, ada lagi sahabat yang tidak setuju dengan adanya arbitrase atau tahkim ini, karena kita sedang dalam peperangan katanya, dalam situasi perang, jadi harus dituntaskan tanpa adanya perundingan damai. Nah, kemudian pada saat ini muncullah golongan yang ketiga, yaitu golongan Khawarij, golongan orang-orang yang keluar dari golongan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, oleh karena itu, ya, pada saat itu muncul kaum muslimin menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu golongan Syiah yang memang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah tadi, ya, tokoh Yahudi yang masuk Islam, yang tujuannya adalah menghancurkan Islam, menghasut, menyebarkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah golongan Khawarij, orang-orang yang keluar dari golongan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, dengan terjadinya tiga golongan di dalam kubu kaum muslimin ini, ya, sehingga Khalifah Ali pun terbunuh,
ya, terbunuh pada saat melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi, itu oleh seorang dari kalangan Khawarij, orang-orang yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib, yang bernama Abdurrahman bin Mulzam. Nah, Abdurrahman bin Mulzam ini tadinya adalah orang yang mendukung Khalifah Ali, kemudian dia keluar menjadi golongan Khawarij, dan dialah yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Anak-anakku sekalian, inilah sejarah singkat, ya, berdirinya dinasti Daulah Bani Umayyah yang menjadi kepemimpinan Muslim, ya, setelah kepemimpinan Hasan bin Ali. Anak-anakku sekalian, Bapak sedikit menambahkan, ya, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kepemimpinan Islam ini dilanjutkan, diserahkan oleh putra beliau, yaitu Hasan bin Ali. Ya, akan tetapi seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, ketika pemerintahan Islam dilanjutkan oleh putra Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan bin Ali, ini tidak berlangsung lama, ya, hanya berlangsung selama 6 bulan. Ya, karena ketika Hasan bin Ali menjadi khalifah, pelanjut daripada Khalifah Ar-Rasyidun yang keempat, yaitu ayahnya Ali bin Abi Thalib, ya, Hasan bin Ali dengan pandangan yang begitu jauh, hatinya yang begitu luar biasa, ya, yang begitu besar, yang begitu ikhlas, yang mementingkan persatuan perdamaian di antara kaum muslimin, ya, pada 6 bulan pemerintahan Hasan bin Ali, ya, Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahannya ini, jabatannya sebagai khalifah, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, dengan pertimbangan yang begitu besar, pertimbangan yang begitu jauh ke depan, lagi-lagi tujuan adalah persatuan, kekompakan kaum muslimin, perdamaian di antara kaum muslimin, tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi peperangan. Ya. Nah, peristiwa penyerahan jabatan khalifah dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah, para sejarah dalam sejarah dicatat sebagai peristiwa Amul Jamaah. Amul Jamaah ini artinya adalah tahun persatuan bagi kaum muslimin. Ya, karena ketika Hasan bin Ali, ya, menyerahkan jabatan khalifahnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dengan izin dari Allah, kaum muslimin bersatu, kaum muslimin menjadi kompak, ya, yang tadinya terjadi perpecahan, terjadi peperangan, kemudian ketika terjadi peristiwa Amul Jamaah, peristiwa penyerahan jabatan khalifah kepada Muawiyah, umat muslim menjadi damai, menjadi bersatu kembali. Ingat, peristiwanya adalah Amul Jamaah, tahun persatuan, dan peristiwa ini dilaksanakan di daerah Kufah, ya, di bagian dari negara Irak. Anak-anakku sekalian, ya, inilah sejarah singkat dari bagaimana asal muasal berdirinya Daulah Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, salah seorang sahabat Nabi yang menjadi penulis wahyu, yang berpusat di 2 kota. Yang pertama di Damaskus selama 90 tahun atau 1 abad kurang, dan yang kedua berpusat di Andalusia atau di Spanyol yang masa pemerintahannya hampir 3 abad atau 275 tahun. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ini menjadi wawasan, menjadi ilmu buat kita, dan menjadi sebuah modal untuk kita terus semangat belajar tentang sejarah Islam, yang tujuannya adalah agar kita semakin cinta dengan agama kita semakin cinta dengan Nabi Muhammad, dan kita bisa melanjutkan perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.